Jadi kalau hanya ya begini ada nanti kira-kira tindak pidana lainnya, ya mending kan omongkan aja. Ya kan ngapain kita ini kayak main tebak-tebakan. Kalau terang ya biar terang sekalian kan, biar menyala begitu. Penipuan yang dilakukan oleh klien abang ini kan masih kemarin mendapat bukti baru lagi dari pernyataan kuasa hukum di sana bahwa ini bisa dipidana lebih dari apa yang mereka tuntut kemarin dengan setelah yang melaporkan 4 jam lamanya. Oke. Nah, terus memberikan statement bahwa dari apa yang terkenal bisa dituntut lebih dari itu, mungkin ada tindak pidana lain lagi bisa dikenakan. Seperti apa tanggapan Abang? oke, nah itu juga sangat menarik ya, terkait statement tadi yang telah disampaikan bahwa kami pun menunggu nih apa sih sebenarnya itu. Tapi apakah mereka tidak memberitahu kira-kira apa clue-nya gitu loh, yang seperti yang mereka sampaikan. Nah kalaupun ada, ya mari kita fight ya kan. Kalau main jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung jangan main, sikat aja ya kan, mainkan barang itu. Itu statement dari kami. Jadi kalau hanya ya begini ada nanti kira-kira tindak pidana lainnya, ya mending kan omongkan aja. Ya kan ngapain kita ini kayak main tebak-tebakan. Kalau terang ya biar terang sekalian kan, biar menyala begitu. Ini sudah dilaporkan terus muncul lagi katanya akan ada somasi ketiga seperti itu Bang. Kalau dari perspektif Abang nih sebagai kuasa hukum dari pihak ini, seperti apa sih ini yang terjadi ini sebenarnya? Ya mungkin nanti kami bisa jawab berdua ya. Saya jawab dulu bahwa ketika sudah ada laporan polisi dan masih disomasi lagi setelah itu, berarti kan nggak pede ya kan? Kalau udah lapor sekali ya udah ya kan, gas aja pol. Tapi kalau masih disomasi ketika sudah adanya laporan polisi, berarti kan dia nggak pede dengan laporannya. Dia masih ragu-ragu nih ya kan. Misalnya saya laporin abang contohnya. Tapi ketika saya udah laporin, saya masih somasi abang lagi. Ya ngapain, buat apa kan? Begitu. Mungkin bisa ditambahkan sama abang saya ini. Pada prinsipnya kan seperti ini. Informasi yang kita terima bahwa infonya ada pasal-pasal lain. Pada prinsipnya kan seperti ini. Prinsip hukum kita kan gini. Siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Di sini kan yang mendalilkan kan dari pihak sebelah. Jadi monggo dong buktikan. Walaupun memang sudah ada laporan polisi, ya tunggu dong. Jangan tiba-tiba memberikan informasi bahwa kami somasi kembali. Ya tunggu dong. Kami dipanggil saja belum gitu loh. Biarkan dulu pihak kepolisian bekerja, karena kepolisian kita kan sangat profesional. Jadi biarkan pihak kepolisian memberikan surat undangan resmi kepada kami. Pada saat surat undangan resmi datang, ya kita hadir beserta bukti-bukti yang kita miliki, seperti itu. Bang, ini kan setelah menjalani 4 jam pemeriksaan itu, dia keluar. Yang dimaksud somasi itu adalah dengan adanya dugaan tindak pidana baru yang dimaksudkan ini, sehingga mau melayangkan somasi terbaru lagi untuk pihak Ruli. Tindak pidana baru itu kita belum tahu karena yang sebelumnya aja belum kita dipanggil, belum kita klarifikasi. Jadi kita nggak bisa menanggapi. Balik lagi seperti yang saya bilang, siapa yang mendalilkan ya dia dong yang membuktikan. Ya biarkanlah, kalaupun dia membuat laporan terbaru terkait LP baru terhadap klien kami, monggo. Gitu loh. Untuk apapun. Untuk kasus yang pertama. Ya belum, karena kita sampai hari ini belum menerima panggilan dari. Untuk klarifikasi belum ya? Belum. Klien kita belum menerima. Jadi kita tidak mungkin dong kita datang ke kepolisian untuk mengklarifikasi, sementara itu kan harus ada surat undangan resmi gitu. Ngomong kan kita ujuk-ujuk, ayolah periksa kami kan. Iya juga, gitu. Bang. Namun dari pihak sebelah udah Mau ada pidana baru. Ya monggo, itu kan hak mereka. Siapapun kan berhak membuat laporan polisi gitu loh. Bang, terlepas dari itu kan banyak pemberitaan soal keterkaitan Boyen dalam kasus ini. Mungkin boleh Bang dijelasin itu. Keterkaitan Boyen mungkin seperti apa? Apakah memang ada kaitannya Boyen dengan kasus investasi penggelapan ini? Ya, yang pasti
di dalam perjanjian itu 2023 kita semua tahulah hubungan mereka itu belum lama. Jadi kalau dibilang ada keterkaitan dengan Boyen itu sudah pasti tidak ada. Ini pure kerja dan usaha dari Mas Ejal. Ya, mungkin saya bisa menambahkan bahwa kalau keterkaitan ini kan jelas tuh di dalam perjanjian tersebut bahwa hanya ada dua pihak, pelapor sama terlapor, Ruli Anggi Akbar, ya kan? Berarti kan bisa menjawab nih pertanyaan dari teman-teman dan pemirsa di rumah bahwa di sini tidak ada keterlibatan Boyen dalam perjanjian bisnis ini, begitu. Dan ini kan juga kan kita jelas nih, ini kan tahun 2023, sedangkan mereka menikah itu di 2025. 2005 ya. Nah itu, ini kan kita kan berdalil dan mengatakan secara hukum aja. Kecuali di dalam itu kan jelas tuh ada nama lain selain nama pelapor dan terlapor kan. Demikian. Nah, ini juga akhirnya muncul spekulasi bahwa sebelum akhirnya ini meledak, Ruli memilih untuk menikahi Boyen. Nah, coba nanti tim kuasa hukum Iya. kasih tanggapan ya. Untuk akhirnya bisa terlibat dan mungkin membantu Ruli lah dalam kasus ini. Mungkin seperti apa tanggapan? Oh, bisa saya simpulkan yang pertanyaan dari abangnya bahwa apakah RAA menikahi saudari Boyen itu untuk masuk tertentu untuk saya rasa tidak lah ya. Saya rasa itu jauh lah dari hal itu tidak seperti yang beredar di medsos. Dan saya juga bisa klaim itu karena saya sudah kenal lama dengan saudara RAA, ya kan. Sedari kami masih sama-sama menjadi mahasiswa kami sudah kenal. Jadi untuk hal itu sangat terbantahkan, tidak ada niat seperti itu. Begitu. Karena kan ini menikah nggak begitu lama langsung tercuat kasus ini. Ini akhirnya spekulasi dan dugaan para publik seperti itu bahwa adanya kita sebut kalau nggak salah dasarnya jebakan. Iya, oke. Pihak Boyen. Iya. Tapi memang dari pihak Ruli berstatement bahwa tidak sama sekali ya. Iya, tidak sama sekali, tidak seperti itu. Tidak terlibat ya. Tidak terlibat. Kabar terbaru, Boyen mengajukan melayangkan gugatan cerai. Iya. Ini mungkin juga akhirnya tadi juga seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa akan dikomunikasikan. Iya. Tapi untuk sejauh ini kalau dari abang melihat indikasi itu rumah tangga mereka mungkin seperti apa? Nah, kami tetap pada prinsip kami tadi ya Bang ya, bahwa kami tidak mempersulit teman-teman media untuk mendapatkan informasi, sama sekali tidak ada niat seperti itu. Cuma tadi kami sudah ngobrol telepon, dia bilang udah kita ketemu dulu aja. Ketika kami ketemu maka kita ya akan bahas terkait apa-apa yang sedang hot saat ini. Nah, cuma sejauh itu kami belum bisa memberikan statement yang lebih jauh, begitu. Untuk kondisi psikologis Ruli dan Boyen mungkin seperti apa Pak, kalau bisa digambarkan? Kalau psikologis Mas Ezel sendiri saat ini ya baik-baik aja ya. Cuma kalau si Mbak Boyennya sendiri kan saya nggak tahu ya, belum pernah ketemu sampai saat ini, begitu. Apa alasan akhirnya Boyen belum memberikan statement atas permasalahan ini? Kalau saya bisa menjawab bahwa itu ranah pribadi ya. Kita nggak tahu nih apa yang dialami seseorang di hati dan pikirnya, kenapa dia belum mau memberikan statement apapun kepada teman-teman media. Cuma kami hadir di sini untuk meluruskan bahwa permasalahan yang ada saat ini yang dilaporkan tindak pidana dugaan penipuan dan penggelapan, itulah yang bisa kami jawab, bahwa kami mengatakan itu tidak benar seperti hal tersebut. Dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat ya. Ibaratkan kita kan tidak bisa ngomong nih tanpa adanya landasan bukti-bukti kan. Kami bisa ngomong seperti ini karena kami memegang perjanjiannya, begitu. Seperti kita tahu bahwa dalam rumah tangga pasti adalah apa yang namanya dan saling dukungan Pak. Sejauh ini apakah Boyen pernah nitip pesan kepada kuasa hukum sang suami bentuk dukungannya Boyen sendiri seperti apa? Balik lagi ya seperti yang kita sampaikan, karena perkara ini kan antara kedua belah pihak, antara Mas Ejal dengan yang kita duga melaporkan. Di perjanjian juga sudah jelas para pihak hanya dua orang. Jadi seperti yang sudah dijelaskan klien kita juga
pada preskon sebelumnya bahwa mereka itu fokus kepada pekerjaan masing-masing, tidak ada campur paut lah, nggak ada ikut campur dan segala macam. Jadi nggak bisa kita nggak bisa bilang bahwa Mas Ejal itu mempergunakan siapapun untuk mendukung usahanya, itu tidak benar gitu, karena itu pure pribadi Mas Ejal gitu. Belakangan ini setelah muncul kasus ini, Boyin sepertinya menarik diri dari entertain dulu. Oke. Belum ada job di mana-mana yang dia terima. Oke. Apakah ada kaitannya dengan kasus ini? Terkait istri klien kami, kita tidak bisa menanggapi karena kita bukan mewakili orang lain, kita mewakili Mas Ejal gitu. Jadi kita nggak bisa menanggapi terkait isu-isu yang lain gitu loh. Untuk komunikasi kedua belah pihak antara Boyin dan Mas Eza, Itu seperti yang kita sampaikan tadi, kita sebagai advokat punya kode etik sendiri. Kita tidak mengikut campurkan hubungan pribadi dengan hubungan hukum dari klien kita. Jadi kita tidak menanyakan terkait ini apa, itu apa, nggak bisa kita tanya-tanya gitu. namun artinya jika nanti memang terbukti bahwa ada gugatan Mas Boyin, Mbak Boyin melayangkan gugatan cerai, apakah nanti dari pihak kuasa hukumnya Mas Boyin Kita- menangani itu, atau mungkin Seperti yang kami sampaikan, kami setelah ini mau bertemu dengan Mas Ejal. Jadi untuk tindak lanjut atau komunikasi kami dan pembicaraan kami setelah ini, nanti kami infokan kepada media. Seperti yang bilang rekan saya, kita tidak menghalang-halangi teman-teman media untuk mendapatkan informasi, tapi kita menginformasikan apa yang benar-benar kita ketahui gitu. apa pesan terakhir yang disampaikan oleh Pesan terakhir, ya kita posisi menunggu terkait surat pemanggilan laporan polisi, dan kalaupun ya, jadi nanti kita juga minta dukungan kepada teman-teman media. Kalaupun nanti kita dipanggil, ya kita bakalan mengundang juga teman-teman media untuk ini meluruskan ini biar clean and clear semua gitu loh.